Hai sob, kembali lagi di channel ini, channel Om Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana fungsi atau cara kerja dan perawatan lengkap perihal radiator pada mobil teman-teman semua. Mesin mobil memang kuat tanpa pendingin, ibarat manusia tanpa keringat pasti bisa overheat. Disinilah radiator berperan penting. Tetapi, tahukah kamu banyak kerusakan mesin yang terjadi hanya karena hal sepele, yaitu karena radiator yang tidak dirawat dengan benar. Apa itu radiator mobil? Radiator mobil adalah komponen sistem pendingin mesin yang berfungsi untuk membuang panas yang berlebih dari mesin, agar suhunya tetap ideal saat mobil berjalan. Tanpa radiator, mesin akan cepat panas atau sering disebut dengan overheat. Dan hal itu bisa menyebabkan kerusakan parah seperti kepala silinder yang melengkung, gasket bocor, oli yang bercampur air atau blow-by. Tentunya hal-hal tersebut sering teman-teman ketahui atau teman-teman lihat di bengkel-bengkel mobil, dan bahkan dapat menyebabkan dampak yang sangat fatal, yaitu membuat mobil mogok total. Nah, maka dari itu radiator memang sangat penting atau fatal yang harus diperhatikan oleh para owner-owner mobil. Bagaimana cara kerja radiator? Cara kerja radiator memang sangatlah sederhana, yaitu coolant atau air cairan pendingin disirkulasikan dari radiator ke blok mesin oleh water pump. Selanjutnya cairan ini menyerap panas dari suhu mesin yang sudah bekerja, dan hawa panas ini cairan kembali ke radiator. Jadi setelah dimasukkan ke dalam mesin, coolant pendingin ini mengambil panasnya dan dikeluarkan lagi ke radiator untuk didinginkan. Di dalam radiator ini panas dibuang ke udara melalui kisi-kisi yang didinginkan oleh kipas radiator dan aliran udara dari luar. Proses ini berulang menjaga suhu mesin supaya tetap stabil di kisaran angka 80 hingga 95 Celcius. Apa sih perbedaan radiator dari mobil tua dan mobil baru? Tentunya ada beberapa perbedaan ya, dari bagian part, cara sirkulasi atau sensor-sensornya, dan cara kerjanya. Yaitu perbedaan pertama dari mobil baru dan mobil tua, dari material radiator itu sendiri. Radiator mobil baru biasanya menggunakan aluminium dan bahan plastik, sedangkan mobil tua menggunakan kuningan atau besi. Itu juga sudah teman-teman ketahui ya, banyak sekali mobil-mobil lama menggunakan kuningan dan besi. Selanjutnya apa perbedaan lagi dari mobil baru dan mobil tua? Yaitu kipas radiatornya. Kipas radiator dari mobil baru sudah memiliki sistem elektrik atau kipas elektrik ECU controller, sedangkan untuk mobil lama kipasnya masih menggunakan visco atau tali belt untuk menggerakkan proses pendinginan radiator itu. Dan selanjutnya perbedaannya adalah long life coolant. Jadi coolantnya berbeda juga. Untuk mobil baru menggunakan long life coolant bisa sampai dengan 100.000 km, sedangkan mobil lama masih menggunakan air radiator biasa atau coolant basic, coolant yang masih berbahan dasar basic ya. Selanjutnya perbedaan dari mobil baru dan mobil tua yaitu adalah resiko karat. Mobil baru lebih rendah tergantung dari coolant yang dipakainya. Jika mobil tua lebih tinggi jika pakai air biasa ya, atau air mineral biasa. Selanjutnya adalah sistem tekanan. Untuk mobil baru sudah memiliki seal cap atau tutupnya itu sudah memiliki teknologi yang terbaru, sedangkan mobil tua masih menggunakan semi terbuka, ada tabung cadangannya di luar. Selanjutnya adalah bagaimana sih ciri-ciri radiator mobil yang bermasalah? Ya, di video ini akan kita bahas bagaimana ciri-ciri radiator mobil itu bermasalah. Yang nomor satu, yaitu jarum temperaturnya naik terus atau mentok ke bagian H, huruf H atau high, tinggi ya, jadi panasnya itu sudah tidak normal lagi. Selanjutnya adalah air radiator cepat habis padahal tidak mengalami kebocoran dari tabung radiator atau reservoir cadangannya. Selanjutnya mesinnya susah hidup setelah mesin mobil itu panas, jadi susah sekali untuk hidup ya. Selanjutnya adalah ada kerak putih di leher radiator atau tutupnya. Jadi teman-teman bisa mengecek di bagian tutup radiator atau bagian lehernya itu ada kerak putihnya atau tidak. Jikalau ada, teman-teman harus waspada dan cek atau servis ke bengkel radiator dengan segera, jikalau tidak mau terjadi resiko-resiko ketika digunakan di jalan. Selanjutnya adalah AC-nya mobil tidak dingin atau sering macet karena mesin overheat. Jadi panas dari radiator mobil ini berpengaruh sekali dalam kinerja AC. Bisa jadi AC-nya tidak dingin. Nah, itu penyebabnya adalah radiatornya bermasalah atau sistem radiator bermasalah menyebabkan overheat ya. Selanjutnya, bagaimana cara merawat radiator mobil baru dan mobil tua? Tentunya sangat mudah sekali dan dilakukan secara rutin saja. Itu dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko-resiko pada mobil teman-teman semua. Nomor satu, gunakan coolant yang berkualitas. Di sekitaran kita banyak sekali coolant lokal
atau kulen-kulen tembakan ya. Jadi itu cuman air saja ditambahkan pewarna, warna kuning, hijau, merah, dan lain-lain, dan sering disebut dengan kulen. Nah, jadi teman-teman harus mengecek apakah kulen yang digunakan itu asli dan berkualitas. Jangan pakai air sumur atau air ledeng ya, karena bisa memicu karat dan kerak dengan sangat cepat sekali. Selanjutnya, gunakan radiator kulen dengan kadar anti karat dan titik didih yang sangat tinggi. Itu dapat membantu radiator teman-teman semua menjadi lebih awet dan lebih optimal. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Ganti kulen secara berkala. Ya, biasanya mobil baru diganti setiap 40.000 hingga 100.000 km tergantung dari jenis kulen yang teman-teman gunakan. Untuk mobil tua, bisa diganti setiap 20.000 hingga 30.000 km atau setahun sekali. Lalu pertanyaannya, Om, kenapa mobil tua lebih pendek jangka penggantiannya? Ya, karena umurnya mesin juga sudah bertambah dan sudah berkurang dalam hal optimalitasnya. Selanjutnya adalah saat ganti, lakukan flushing radiator itu untuk membersihkan sisa-sisa kerak yang ada di dalam radiator maupun yang ada di dalam mesin teman-teman semua. Selanjutnya, cek air radiator tabung secara rutin atau secara berulang ya di tabung reservoirnya. Pastikan level coolant di tabung cadangan selalu di antara minimal dan maksimal, jadi di tengah-tengah saja. Selanjutnya adalah periksa kondisi selang radiator yang tidak getas dan tidak bocor. Pastikan kipas radiator berfungsi. Untuk mobil dengan kipas elektrik, pastikan menyala otomatis saat suhu mesin itu naik ya. Untuk mobil tua, periksa viscofan atau bel agar kipas berputar secara sempurna. Selanjutnya adalah periksa tutup radiatornya juga. Jadi ini yang sering disepelekan oleh para pengguna-pengguna mobil maupun bengkel-bengkel ya, atau mungkin lupa. Jadi tutup radiator ini sangat berpengaruh sekali dalam sistem pendinginan radiator. Tutup radiator rusak, tekanan tidak stabil, air cepat keluar atau masuk angin. Solusinya adalah ganti tutup radiator setiap 2 hingga 3 tahun, atau jika karet dan pegas di dalam tutup radiatornya itu sudah lemah. Jadi dicek secara rutin ya pada bagian tutup radiatornya tersebut. Selanjutnya adalah cek termostat pada mobil baru ataupun mobil tua teman-teman semua. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuka dan menutup jalur air panas kalau macet, bisa overheat atau mesin lama panas. Bisa dicek ke bengkel atau dicek sendiri dengan metode air panas menggunakan termostat test. Jadi terima kasih. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan membantu untuk menjaga mobil teman-teman semua selalu sehat dan optimal di segala medan. Terima kasih, bertemu lagi dalam video. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa sharing bersama perihal otomotif.